Pemirsa, debat keempat Pilpres 2024 segera digelar 21 Januari mendatang. Cawapres Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, serta Mahfud MD akan kembali berdebat dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, dan masyarakat adat. Lalu siapa cawapres yang akan unggul dalam debat? Kita akan membahasnya bersama Timnas Pemenangan Anies Muhaimin, Daniel Johan, juru bicara TKN Prabowo Gibran Putri Komarudin, Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud Roni Talapesi, serta pengamat politik Ujang Komarudin. Selamat sore Mas Daniel, Mbak Putri, Mas Roni, dan juga Mas Ujang. Assalamualaikum. Mbak Putri. Oke. Baik, sebelum kita akan mulai dialog terkait debat keempat nanti, kita akan simak terlebih dahulu cuplikan debat kedua yang melibatkan cawapres yang banyak mencuri perhatian publik. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Prof. Mahfud menjawab 2 menit, tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali, Pak. Apa regulasinya, Pak, untuk carbon capture and storage? Simple sekali, Pak, pertanyaan saya, Pak. Mohon dijawab, Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan, Pak. Nggak perlu ngambang kemana-mana, Pak. Moderator, Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat. Karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate. Itu tadi cuplikan debat kedua yang melibatkan cawapres. Pertanyaan pertama ke Mbak Putri terlebih dahulu. Apakah Gibran nantinya akan mengambil strategi yang sama, melempar singkatan yang tidak dimengerti oleh dua paslon lainnya? Ya, saya rasa yang kemarin kan juga sebenarnya sudah evaluasi ya di debat yang kemarin, debat untuk capres kita, bahwa semua singkatan itu butuh untuk dijelaskan, dan memang kemarin juga Mas Gibran sebenarnya langsung menyampaikan sebenarnya state of global Islamic economy itu apa. Jadi ya saya rasa hal-hal seperti itu juga akan senantiasa menjadi pelajaran untuk debat-debat berikutnya, dan saya yakin juga nanti yang akan dipertanyakan adalah terkait dengan konsep dan juga pemahaman dari masing-masing cawapres itu sendiri. Tapi memang belajar dari debat yang kemarin, itulah yang sebenarnya menurut kita salah satu bukti bahwa kita memang tidak boleh memandang sebelah mata seseorang saja. Jadi karena banyak pihak yang meragukan Mas Gibran kemarin pada saat debat cawapres, akhirnya ketika beliau membahas terkait dengan konsep-konsep yang memang sangat mendasar, misalnya terkait dengan ekonomi syariah yang beliau sampaikan, terkait dengan carbon capture and storage, akhirnya banyak yang seperti mendadak terkejut gitu ketika beliau mempertanyakan soal itu. Jadi ya saya rasa di debat yang akan datang juga ya pasti beliau akan menggunakan strategi di mana kita semua bisa mendalami konsep terkait dengan hal-hal yang menjadi topik debat nanti. Oke, baik Mas Daniel, tanggapannya? Ya tentu kita berharap selain memang KPU kan sudah sepakat bahwa tidak ada lagi penyampaian singkatan-singkatan yang tidak perlu, sehingga nanti perdebatan lebih bisa menggali visi misi program dari masing-masing calon dengan lebih baik dan lebih mendalam. Dan kita berharap juga mudah-mudahan nanti lebih seru, tidak hanya sebatas yang kaku ya, sehingga perdebatan langsung antar calon itu bisa berlangsung. Tapi kita nggak tahu karena kita belum mendengar apakah KPU juga akan memberikan ruang untuk perdebatan yang lebih dinamis nanti. Oke, tapi setelah melihat performa di debat kemarin, apakah nanti akan ada strategi ataupun taktik yang akan diubah oleh Gus Imin, Mas Daniel? Ya tentu, tetapi taktiknya nggak akan kita sampaikan di sini, tetapi Caimin sudah mempersiapkan dengan baik. Yang terutama adalah tentu selama keliling mendapat begitu banyak masukan dari masyarakat. Jadi hal yang data yang paling utama adalah data dari masukan dari masyarakat.
tetapi nanti tim juga akan berdiskusi, akan melakukan persiapan bersama-sama Caimin, khususnya mengenai topik-topik mutakhir yang ada saat ini. Oke, Mas Roni, bagaimana dengan strategi dari Prof. Mahfud nanti di debat? Ya, tentunya kan dengan pengalaman Prof. Mahfud yang pernah di DPR, kemudian pernah juga pun di legislatif, kemudian pernah juga di eksekutif beberapa kali, tentunya dengan pengalaman yang ini dari kami tidak meragukan ya kapasitas Prof. Mahfud ya. Jadi beliau bisa juga bicara soal lingkungan, kaitannya dengan hukum lingkungan contohnya ya. Bagaimana kita menempatkan sumber daya alam ini untuk kepentingan banyak rakyat Indonesia, dan juga terkait dengan kasus-kasus yang terkait dengan sumber daya alam ya, dan juga pun kita melihat bahwa kita mengutamakan bahwa kepentingan bahwa pengelolaan sumber daya alam ini benar-benar untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya kelompok-kelompok tertentu saja. Oke, baik Mas Ujang, Ya. untuk debat keempat nanti apakah Anda melihat ada kejutan yang akan ditampilkan oleh para cawapres ini? Yang jelas begini Mbak Fitri, ini kan debat terakhir bagi cawapres, artinya debat kedua tentu beliau bertiga akan habis-habisan, akan mati-matian ya untuk bisa tampil terbaik. Paling tidak ada 3 yang saya sebut ya indikator atau parameter ya untuk bisa katakanlah debat itu dinilai baik ya oleh publik, oleh masyarakat. Pertama itu menguasai substansi. Artinya tema-tema debat itu memang harus dilahap ya, harus dikuasai oleh Cak Imin, Gibran maupun Pak Mahfud MD. Karena bagaimanapun tadi stock of knowledge, stok pengetahuan dari para kandidat cawapres itu haruslah luas, haruslah banyak gitu ya terkait dengan tema-tema yang akan diperdebatkan. Jadi betul-betul harus dikuasai substansi itu. Maka tadi belajar itu menjadi penting. Kenapa? Untuk menguasai materi. Yang kedua, penguasaan panggung ini menjadi penting juga. Karena bagaimanapun perlu juga perdebatan itu berjalan dengan ritme yang dinamis gitu, yang bagus, yang baik, yang mengesankan. Nah, tampil mengesankan ini kan tidak mudah. Oleh karena itu perlu mohon maaf ya, bukan hanya substansi tapi statement yang berbeda, yang memiliki diferensiasi itu juga harus muncul sehingga itu memunculkan sebuah dinamika yang berbeda. Jadi penguasaan panggung, penguasaan terkait dengan penonton harus dikuasai. Yang ketiga itu ya paling tidak mampu memprediksi arah pertanyaan itu kemana gitu, yang disampaikan oleh moderator maupun oleh kandidat cawapres yang lain. Nah, kalau itu debat yang lalu kita melihat tadi ada pertanyaan singkatan yang memang agak sulit untuk bisa dijawab oleh siapapun ketika pertanyaannya terkait dengan persoalan singkatan itu. Tetapi kalau kita lihat tadi ke depan bagaimana bisa memprediksi pertanyaan-pertanyaan itu agar memang dalam otak para cawapres itu ketika menyampaikan respon sudah ada dalam isi kepala mereka semua begitu. Oke, baik Mas Mbak Ujang, Fitri. tadi Anda katakan akan tampil habis-habiskan karena ini merupakan debat terakhir bagi cawapres. Artinya apakah kemudian strategi dari ketiga cawapres ini akan lebih banyak menyerang atau defensif atau seperti apa Mas Ujang menurut Anda? Kalau saya melihatnya kombinasi pembawaan yang kalem, yang santai, yang rileks, Mas Ujang? penting. Nah, kita juga kadang-kadang butuh dorongan untuk bermain ofensif. Ya, bermain ofensif itu dibutuhkan dalam konteks berdebat. Akan perdebatan itu berjalan menarik dan dinamis. Karena kalau berdebat itu landai, jalannya itu adalah rata gitu ya, biasa-biasa saja, tentu perdebatan tidak menarik. Jadi saya melihat yang bagus adalah kombinasi antara bermain defensif, santai, rileks, menjelaskan secara baik, begitu juga bermain secara ofensif begitu, Mbak Fitri. Oke, baik. Kita ke Mas Daniel. Mas Daniel, Gus Imin disebut akan meniru gaya Anies Baswedan dalam debat keempat nanti. Ini akan seperti apa maksudnya, Mas Daniel? Ya, pertama tentu penguasaan data. Kedua adalah nanti kita akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan krisis yang memang itu akan mendorong masyarakat memahami persoalan-persoalan lingkungan yang penting untuk Indonesia ke depan. Misalkan mungkin ya persoalan food estate,
itu kan justru dampak terhadap lingkungannya cukup berat. Nah, mungkin sejenis itulah yang kita akan dorong. Oke, nah mengenai food estate, memang ada beberapa tema yang kemudian ingin sekali didengar oleh publik pembahasannya di forum debat, diantaranya adalah food estate dan isu wadas. Nah, kita akan membahas lebih mendalam mengenai hal ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Mas Daniel, penjelasan mengenai kritik Gus Imin soal food estate? Ya tentu food estate salah satunya ya, tetapi juga hal yang menjadi keprihatinan kita adalah begitu banyak masyarakat adat yang tergusur dari tanah adatnya. Terakhir kan kasus yang di Batam. Nah, sehingga ke depan kita juga ingin menggali, mendengar visi misi dari masing-masing calon, dan itu pun mudah-mudahan bisa terungkap bagaimana ke depan masyarakat adat itu bisa menjadi garda terdepan di dalam menjaga lingkungan hidup, sekaligus mereka menjadi bagian utuh untuk membangun daerahnya. Nah, itu salah satunya. Dan kita juga berharap apa yang gagal di dalam food estate itu tidak terulang lagi, karena kegagalan food estate saya rasa cukup dalam ya, karena kalau dianggap berapa persen mungkin sangat kecil keberhasilan dari food estate, bahkan hampir 100% itu gagal itu. Oke, dan menimbulkan dampak lingkungan yang sangat berat. Oke, Mbak Putri tanggapannya? Ya, tentu kalau komitmen dari kami adalah untuk melanjutkan dan juga menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan itu, atau yang tadi disebut food estate secara berkelanjutan. Karena memang tentu komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu ini sangatlah penting, dan kita dihadapkan dengan kebutuhan lebih dari 270 juta penduduk Indonesia yang tentu akan terus bertambah di tahun-tahun yang akan datang. Apalagi kita juga tahu bahwa data juga menunjukkan akan ada penyusutan lahan pertanian kita sampai dengan mencapai 50 sampai 100 ribu hektar ke depannya. Bahwa food estate dianggap gagal, tanggapannya seperti apa Mbak Putri? Ya, makanya kalau dari food estate sendiri sesuai dengan komitmen kami, kami akan melakukan intensifikasi dan juga ekstensifikasi dari food estate ini sendiri. Karena kalau kita bicara dengan terkait dengan peningkatan hasil panen misalnya yang setara dengan 4 juta hektar, dan juga berbicara bagaimana fokus kita untuk menjadikan food estate ini lumbung padi nasional, tentu kita bisa terus mengevaluasi hasil yang sudah ada dan bisa benar-benar mendorong supaya program food estate ini bisa menjadikan sistem pertanian kita bisa lebih modern, dan akhirnya kita bisa mewariskan lahan yang lebih bermanfaat dan juga produktif untuk generasi yang akan datang. Memang kalau dibilang tadi sama Mas Daniel ada beberapa kegagalan yang perlu dievaluasi, ya tentu evaluasi tersebut juga akan terus kita lakukan ke depannya. Namun itu tidak menjadikan food estate ini sebagai sesuatu yang harus dihilangkan sama sekali tentunya. Oke, Mas Roni bagaimana tanggapannya? Ya, bicara soal terkait dengan food estate ini, kita tahu ya bahwa ini terkait dengan agraria dan ini terkait dengan sistem ruang nasional, di mana kita melihat bahwa food estate tersebut gagal, dan yang pertama membuang anggaran, yang kedua kita merusak lingkungan. Jadi ini sudah menjadi bahan pembicaraan yang tidak hanya di dalam negeri saja, tetapi di luar negeri juga. Dan tentunya ini saya rasa bahwa ini harus ada solusinya. Dari kami, dari Ganjar Mahfud, kita sudah bicara terkait dengan reforma agraria, bagaimana kita mengelola, menata kembali tata kelola agraria, tata ruang nasional, sehingga ini bisa juga kita menyeimbangkan antara kebutuhan soal lingkungan dan juga pun kebutuhan terkait dengan pembangunan. Tetapi sayang sekali memang kalau untuk di food estate ini kita sangat menyayangkan ya bahwa hal ini bisa terjadi, dan sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya dan pertanggungjawabannya. Kalau kemarin coba ditanam jagung ya dari salah satu kementerian pertanian ya, tetapi menurut saya juga pun dengan jangka waktu yang sangat singkat, ini juga tidak bisa menjawab permasalahan atas gagalnya food estate tersebut. Jadi ya terkait food estate ini saya pikir sini sudah menjadi isu yang semua masyarakat di warung kopi, di tongkrongan sudah ikut membicarakan, Gen Z, orang tua,
ikut Baik. membicarakan karena ini terkait dengan kerusakan lingkungan, Pak. Oke, Karena Mas anak Daniel muda ada sangat tambahannya? peduli terkait dengan lingkungan. Oke, Mas Daniel ada Ya, tambahannya? karena agak sulit dilanjutkan karena pada dasarnya adalah kan tidak ada studi kelayakan yang cukup. Yang menjadi beban utama dua hal ya. Tanahnya itu nggak sesuai untuk food estate. Jadi harus sangat mahal kalau sampai itu berhasil karena banyak tanah yang berpasir, tanah yang gambut. Yang kedua adalah kurangnya sumber daya manusia di lokasi food estate. Nah, dua hal tantangan ini yang membuat lokasi food estate menjadi sangat tidak layak dan kalau dilanjutkan biaya per hektarnya atau per kilo dari hasilnya sangat mahal nanti. Oke, Mbak Putri, artinya dari kubu Prabowo Gibran apakah akan terus melanjutkan mengenai food estate ini? Singkat saja Mbak Putri sebelum kita jeda azan maghrib. Sebenarnya kan membangun food estate ini esensinya untuk menuju kedaulatan pangan dan juga keberanian negara kita di tengah tekanan dari negara-negara maju yang tentu pasti akan memajukan isu lingkungan terkait dengan hal ini. Padahal kalau kita lihat contoh berhasilnya, ada juga contoh-contoh yang tadi lupa disebutkan oleh Kakak DJ sama Kakak Roni. Misalnya seperti yang di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, di situ Kementerian Pertanian sendiri menilai cukup efektif walaupun memang belum maksimal karena ada permasalahan di sekelilingnya seperti misalnya tarik-menarik dari tanah adat dan penduduk setempat dan juga beberapa masalah produksi. Tapi kan itu bukan berarti proyek tersebut gagal total gitu karena memang proyek tersebut sudah berhasil menghasilkan pangan seperti tanaman bawang putih, bawang merah dan kentang. Off-takernya sudah berjalan juga dan kelompoknya juga sudah punya pendapatan. Dan kalau kita misalnya lihat contoh berhasil lainnya di Sumba Tengah gitu, di Nusa Tenggara Timur. Ini juga kemarin Kementan sudah melaporkan kalau sudah berhasil di situ dengan total lahan yang mencapai 5.000 hektar. Di mana 3.000-nya ditanami padi dan juga 2.000 hektarnya ditanami jagung. Jadi secara total tentu ini bisa kita lihat berhasil walaupun ada 400 sampai 500 hektar yang hasilnya jagungnya kecil karena pertama kali ditanam dan juga masih ada masalah air. Tapi tentu ini juga harus kita lihat bahwa lahannya bukan seperti di Pulau Jawa di mana tentu kita butuh waktu untuk meningkatkan kualitas lahan dan pertanian di lokasi food estate. Jadi daripada menyerah ya saya rasa kita perlu terus mengevaluasi, memperbaiki ya daripada kita memikirkan konsep yang tidak jadi-jadi sehingga nanti ketika semua orang kelaparan justru tidak ada solusinya gitu. Kalau saya tambahkan food estate yang saya masukkan itu adalah menanam singkong yang ada di Kalimantan Tengah. Itu merusak Mas hutan Roni, dan sia-sia. Kita akan lanjutkan kembali diskusinya karena kita harus jeda azan maghrib terlebih dahulu. Selain isu food estate, Ganjar dan Mahfud juga tidak segan menantang mengenai isu wadas dibahas dalam forum debat. Apa pertimbangannya? Nanti kita akan bahas usai jeda berikut. Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Saya akan ke Mas Ujang. Mas Ujang, tadi sebelum jeda mungkin Anda juga sudah menyimak bagaimana pembicaraan mengenai isu food estate ini didalami seperti itu. Tidak hanya isu food estate, ada juga isu wadas yang kemudian menjadi salah satu perhatian dari publik. Bagaimana kemudian menurut Anda isu-isu seperti ini bisa meyakinkan para pemilih dilihat dari cara penyampaian dari para cawapres ini dan juga jawaban-jawaban yang diberikan nantinya? Ya, masing-masing dari cawapres tentu punya titik lemah ya, atau masing-masing kubu punya titik lemah. Disitulah uniknya manusia, tidak ada yang sempurna. Gitu. Masing-masing kubu ada titik lemah masing-masing. Oleh karena itu, ya itu sebenarnya debat itu ajang bagaimana menjelaskan kepada publik sesungguhnya apa yang terjadi dengan segala kelebihan dan kekurangan. Dan disitulah sebenarnya data dibutuhkan. Kejujuran juga dibutuhkan agar rakyat betul-betul mengerti dan paham terkait dengan konsep-konsep yang tadi yang dianggap dipertanyakan oleh publik, dipertanyakan oleh masyarakat. Sebenarnya ada dua sisi yang bisa dilihat, bisa sisi positif, bisa juga sisi negatif. Kalau misalkan terkait dengan food estate, lalu terkait dengan persoalan yang lain-lain ya, yang menjadi titik lemah dari kandidat capres-cawapres, itu kalau mereka bisa menjelaskannya secara ciamik ya, secara bagus ya, tentu akan menjadi titik balik juga kalau data-datanya bagus, penampilannya juga oke. Tetapi kalau memang nanti datanya tidak mampu dijelaskan, lalu penjelasannya juga tidak baik, ini akan menjadi titik balik bahwa akan menjadi kekurangan tersendiri bagi cawapres itu. Oleh karena itu, bagaimanapun dalam konteks berdebat tadi ya data-data harus dikuasai, penampilan juga harus bagus sehingga
harus mampu meyakinkan publik. Publik ini kan banyak yang bisa dilihat, banyak yang bisa dinilai dari penampilan kandidat cawapresnya itu. Oleh karena itu, ya tadi titik lemah itu jangan sampai semakin lemah. Tetapi bagaimana menjadi ajang penjelasan, ajang klarifikasi dengan data-data yang mumpuni dari para kandidat cawapres yang berdebat tanggal 21 nanti. Saya meyakini ya semua tadi akan tampil habis-habisan, akan totally mereka akan tampil yang terbaik. Oleh karena itu segala kemampuan akan dicurahkan dan disitulah sebenarnya titik dari di mana cawapres berangkat untuk menjelaskan persoalan-persoalan yang banyak ditanyakan oleh publik. Dan itulah sebenarnya momentum bagaimana cawapres untuk bisa tampil bagus begitu, Mbak Fitri. Oke, baik, kita bergeser ke topik ataupun isu berikutnya mengenai isu Wadas, di mana Ganjar dan Mahfud ini tidak segan menantang agar isu Wadas dibahas dalam forum debat. Nah, kita ikuti bersama pernyataan dari Mahfud MD berikut ini terlebih dahulu. Jadi urusan Wadas itu silakan kalau mau ditanya. Memangnya kenapa kalau ditanya bagus juga. Cuma kan katanya kan kasus Wadas ini kan terkait kerusakan lingkungan. Ini berarti nggak apa-apa kalau misalkan dibahas di debat cawapres. Iya nggak apa-apa, malah bagus. Mas Roni, kenapa kubu dari Ganjar Mahfud tidak mempermasalahkan isu Wadas ini dibahas dalam forum debat? Ya, tentunya ini kan yang selalu menjadi black campaign untuk Mas Ganjar ya terkait dengan Wadas ya. Di sini kita mau menjelaskan bahwa terkait dengan isu Wadas bahwa pembebasan lahan itu sudah dilakukan dengan baik dan sudah diberikan kompensasi untuk warga yang terkena gusur dan itu sudah sangat jelas dan perlu kita sampaikan juga ya bahwa ini adalah proyek strategis nasional yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat. Tetapi Mas Ganjar dalam hal ini sebagai gubernur dia tidak lari dari persoalan tersebut, malah dia hadapi dan dia lakukan pendekatan dialog untuk menyelesaikan masalah. Dan juga pun Pak Ganjar sudah sempat dipanggil ya oleh Pak Presiden pada saat itu dan Pak Presiden tanya bagaimana terkait dengan permasalahan Wadas gitu kan. Beliau tanya bagaimana terkait ganti ruginya gitu dan Pak Ganjar menyampaikan bahwa ini sudah dilakukan dialog dan bagaimana dari pemerintah pusat untuk ganti ruginya dan itu yang disampaikan oleh Pak Ganjar kepada Pak Jokowi dan Pak Jokowi menyampaikan akan melanjutkan proyek tersebut dan ini adalah sebenarnya proyek strategis nasional. Tetapi di momen ini kita juga pun pengen apabila ditanyakan kita juga pun prinsipnya siap ya. Mbak Putri, komentar mengenai isu ini. Ya, tentu ini sebagai suatu momentum yang juga sangat baik seperti yang tadi Mas Roni juga sampaikan ya. Bagaimana kita menjelaskan terkait dengan permasalahan yang sempat terjadi kemarin di Wadas soal ganti rugi lahan dan juga komunikasi kepada masyarakat yang merasa dirugikan. Jadi kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di sini kan sebenarnya juga sangat penting untuk kita bisa menyelesaikan proyek strategis nasional bukan hanya di Wadas tapi di seluruh daerah yang menjadi lokasi dari proyek strategis nasional ini. Jadi sebenarnya nanti pada saat debat capres dan debat cawapres yang akan datang, tentu saya rasa isu ini kalaupun diangkat memang akan menjadi sangat penting untuk kita bisa menjelaskan duduk perkara dan tentu meluruskan kesalahpahaman yang mungkin selama ini berkembang. Oke, Mas Roni ada tambahan ya? Ya, apakah kemudian isu ini, ya, Anda yakin bahwa isu ini tidak akan menjadi blunder untuk Mahfud ataupun kubu Ganjar Mahfud? Ya, ini adalah proyek strategis nasional yang nilainya itu pun nilai yang besar ya. Manfaatnya juga pun ada itu untuk mencegah banjir dan suplai air. Dan perlu kita garis bawahi ini adalah proyek strategis nasional dari pemerintah pusat. Di sini Pak Ganjar juga membantu menyelesaikan ketika ada konflik dengan dialog gitu. Terkait dengan ganti ruginya Mas Ganjar juga ikut melakukan dialog. Jadi menurut kami itu bukan isu, tetapi kalau seandainya mau ditanyakan, kita siap untuk menjawab ya. Tidak hanya soal terkait dengan Wadas juga kan, banyak isu juga yang nanti mungkin akan berkembang. Kita lihat soal reklamasi, soal banjir, ini kan terkait isu lingkungan ya. Dan saya rasa bahwa setiap calon presiden diberikan waktu, kesempatan untuk menjawab apa yang di dalam tanggung jawabnya dan juga pun terkait dengan visi misi dan bagaimana
menjalankan pemerintahan ke depannya. Oke, Mas Ujang, ini kan nanti akan menjadi debat yang keempat. Jumlah pemilih bimbang juga sudah semakin kecil. Nah, seberapa besar menurut Anda dampak dari debat keempat nanti pada elektabilitas masing-masing paslon? Halo. Mas Ujang? Ya, lanjut Pak Ujang. Ya, kalau kita lihat debat itu kan berpengaruh pada mereka yang belum menentukan. Artinya kalau versi Litbang Kompas 28,7%. Jadi inilah sebenarnya yang diperebutkan oleh ketiga kubu tersebut. Jadi besar kecil, banyak sedikit itu berpengaruh terkait dengan opini publik maupun preferensi pemilih, terutama mereka yang belum menentukan itu. Begitu, Mbak. Baik, kita tunggu saja bagaimana performa dari cawapres dalam debat keempat nanti yang akan membahas berbagai macam tema yang menarik. Kita tunggu saja bagaimana dinamika debat ke depannya. Terima kasih Mas Daniel, Mbak Putri, Mas Roni dan juga Mas Ujang telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.